Di tepi desa Lintang Sari yang dikelilingi hutan lebat, Jasmini memegang busur kayunya dengan cekatan sambil menunggu seekor kijang yang sedang minum di sungai kecil. Saat ia menarik anak panah dan melepaskannya, hewan itu terjatuh, sementara Ardi, adik laki-lakinya yang berusia 10 tahun, berlari mendekat dengan wajah kagum. "Kak Jasmini, kamu pasti bisa jadi pemburu terbaik di seluruh desa," seru Ardi sambil memegangi kepala kijang yang baru saja dijatuhkan. Sambil mengelus kepala adiknya, Jasmini tersenyum dan berkata, "Kita harus segera bawa ini pulang sebelum gelap. Ardi, jangan terlalu berisik di sini." Dalam perjalanan kembali ke rumah, mereka melewati rumah-rumah desa bercat warna-warni yang dihiasi dengan tanaman bunga merambat di dindingnya. Di tengah jalan, Pak Darsa, tetua desa, menyapa mereka dengan nada hangat. "Kalian benar-benar anak-anak hebat, desa ini beruntung memiliki kalian." Sesampainya di rumah, Jasmini mengasah pisau ayahnya yang dulu digunakan untuk berburu, sementara Ardi menyalakan api untuk memasak. "Kak, apa ayah dulu sering berburu seperti ini?" tanya Ardi sambil menatap pisau itu dengan penuh rasa ingin tahu. Jasmini mengangguk, menjawab dengan pelan, "Ya, ayahmu adalah pemburu terbaik, tapi dia lebih dari itu. Dia melindungi desa ini dengan nyawanya." Malam itu, angin dingin dari bukit membawa suara-suara hutan yang menenangkan, sementara Jasmini dan Ardi tertidur dengan damai, tanpa menyadari bahaya yang mengintai desa mereka. Di sebuah gudang tua yang tersembunyi di tengah hutan, Suranta, pemimpin gerombolan buaya hitam, berdiri di depan peta desa-desa yang menjadi targetnya. Lintang Sari adalah sasaran berikutnya. Mereka memiliki hasil panen melimpah dan sedikit sekali yang mampu bertarung, kata Suranta dengan suara serak sambil menunjuk peta itu. Kapten Guntur, seorang polisi berseragam lusuh dengan senyum licik, menyalakan rokoknya dan berkata, "Kau pastikan aku dapat bagian besar, maka aku akan memastikan polisi tidak ikut campur." Suranta terkekeh dan menjawab, "Asal kau tidak lupa menutup mulut mereka yang tahu terlalu banyak, Kapten." Sementara itu, di sudut ruangan, anak buah Suranta memeriksa parang dan tombak mereka, mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya. "Tuan, desa itu memiliki pemburu wanita yang katanya sangat hebat," ujar salah satu anak buahnya dengan nada ragu. Suranta melotot padanya dan membentak, "Pemburu wanita, apa kau takut pada gadis kecil? Fokus pada tugasmu." Di luar gudang, seorang pengintai membawa kabar bahwa desa Lintang Sari sedang dalam kondisi lengah setelah panen besar. "Ini saatnya menyerang, kita mulai besok malam," kata Suranta dengan dingin, sambil menyuruh anak buahnya bersiap. Malam itu, cahaya api unggun menerangi wajah-wajah kejam mereka, sementara bayangan kekacauan mulai menjalar menuju desa yang tenang. Di pagi hari yang cerah, desa Lintang Sari dipenuhi tawa anak-anak dan warga yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tanpa mengetahui bahaya yang mendekat. Ketika matahari mulai tenggelam, suara langkah-langkah berat dan teriakan liar mengiringi kedatangan gerombolan buaya hitam ke desa. Jasmini, yang sedang membersihkan senapannya di rumah, mendengar suara gaduh dan melihat asap hitam mengepul dari rumah tetangga. "Ardi, cepat sembunyi di bawah rumah," teriak Jasmini, sambil mengambil senapan dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di jalan utama desa, para perampok bertelanjang dada menyerbu rumah-rumah, mendobrak pintu, dan membawa barang-barang berharga. Jasmini melihat seorang pemimpin perampok, yang ternyata adalah Suranta, menangkap Ardi yang mencoba melarikan diri dari persembunyiannya. "Lepaskan dia," teriak Jasmini, tetapi Suranta hanya tertawa dan berkata, "Anak ini akan jadi jaminan kalau kau berani melawan kami." Ketika Jasmini mencoba membidik Suranta, salah satu anak buahnya menyerangnya dari belakang, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dalam kekacauan itu, para perampok melarikan diri dengan Ardi sebagai sandera, meninggalkan Jasmini dengan rasa putus asa yang membara. Saat malam tiba, Jasmini bersumpah untuk menyelamatkan adiknya, meski itu berarti ia harus menghadapi seluruh gerombolan buaya hitam sendirian. Di tengah malam yang gelap, Jasmini memanjat ke atap rumah bercat merah di tepi desa, membawa senapan dengan tenang namun penuh tekad. Dari atas, ia melihat para perampok masih berkeliaran di desa, mengobrak-abrik isi rumah-rumah yang kosong. Dengan pandangan tajam, Jasmini membidik salah satu perampok yang membawa obor, menembaknya hingga ia terjatuh dan membuat yang lain panik. "Dari mana datangnya tembakan itu?" teriak salah seorang perampok, sementara yang lain mulai mencari-cari sumbernya. Jasmini berganti posisi dengan cepat, menembak lagi dan mengenai seorang pemimpin perampok yang sedang berteriak memberikan perintah.
Di antara kekacauan itu, ia mendengar percakapan para perampok yang menyebut nama Suranta sebagai dalang dari serangan ini. Dia pasti di markas hutan, bawa semuanya ke sana setelah ini, ujar salah satu dari mereka sebelum Jasmini kembali melepaskan tembakan. Dengan kecermatan seorang pemburu, Jasmini mulai menghitung jumlah musuh yang tersisa, memastikan mereka tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Ketika jumlah perampok mulai berkurang, mereka mundur ke arah hutan, meninggalkan desa dalam keadaan porak-poranda. Dengan napas berat, Jasmini turun dari atap dan mulai menyusun rencana untuk mengejar mereka ke dalam hutan demi menyelamatkan Ardi. Setelah malam yang mencekam, Jasmini duduk di ruang bawah tanah rumahnya bersama Ardi, memeriksa kembali perlengkapan senjata yang diwariskan oleh ayah mereka. "Kak, kenapa senapan ini begitu berat? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya?" tanya Ardi sambil menyentuh bagian bawah senapan tersebut. Jasmini mengangguk sambil menggosokkan punggung senapan itu. "Ayahmu tidak hanya memberiku senapan ini untuk berburu, tapi juga untuk melindungi kita dan desa ini." Tiba-tiba, kilasan ingatan tentang pelatihan rahasia bersama ayahnya muncul di benaknya, mengingatkan betapa seriusnya mereka dilatih sejak kecil. "Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar senjata biasa ini, Ardi. Aku bisa merasakannya," ujar Jasmini dengan mata tajam, sementara Ardi memandangnya dengan rasa ingin tahu. Di luar, suara hujan mulai turun deras, menciptakan suasana mencekam yang menambah ketegangan di dalam rumah. Jasmini membuka buku catatan tua yang diwariskan ayahnya, menemukan simbol-simbol kuno yang menunjukkan adanya kekuatan tersembunyi dalam diri mereka. "Ayahmu pernah bercerita tentang leluhur kita yang memiliki kekuatan alam. Mungkin inilah yang sekarang mulai bangkit dalam diriku," jelas Jasmini sambil meneliti simbol-simbol tersebut. Ardi, yang merasa kagum, bertanya, "Jadi, kamu memiliki kekuatan khusus selain kemampuan menembakmu?" Jasmini mengangguk pelan, "Ya, dan aku harus belajar mengendalikannya untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini." Keesokan harinya, Jasmini memutuskan untuk menjelajahi hutan larangan yang selalu dihindari oleh warga desa karena legenda roh penjaga. Dengan bekal makanan dan perlengkapan bertahan hidup, dia bersama Ardi memasuki hutan, menapaki jalur sempit yang dipenuhi pepohonan tinggi dan suara burung hantu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak kaki besar yang berbeda dari binatang biasa, menunjukkan bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mengikuti mereka. "Kita harus hati-hati, Ardi. Hutan ini penuh dengan misteri dan bahaya yang tak terduga," peringat Jasmini sambil memeriksa jejak tersebut. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu bertuliskan simbol kuno yang sama dengan yang ada di buku ayahnya, menandakan keberadaan kekuatan leluhur. "Simbol ini berarti kita dekat dengan sumber kekuatan yang ayah ceritakan. Kita harus terus maju," ujar Jasmini dengan semangat yang membara. Di dalam hutan, mereka menemui sebuah air terjun tersembunyi yang dikelilingi oleh tanaman langka dan bunga-bunga bercahaya di malam hari. "Indah sekali tempat ini, rasanya seperti masuk ke dunia lain," kata Ardi sambil terpesona melihat keindahan alam sekitar. Jasmini merasakan energi aneh mengalir dalam dirinya saat ia berdiri di dekat air terjun, menyadari bahwa kekuatannya mulai terhubung dengan alam. Dengan keyakinan baru, Jasmini memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang warisan leluhurnya dan bagaimana menggunakannya untuk melindungi desa. Kembali ke desa, Jasmini mulai menyelidiki siapa saja yang mungkin berkhianat atau terlibat dalam kerjasama dengan gerombolan buaya hitam. Dia mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tetua desa yang dipercaya, namun menemukan bahwa beberapa dari mereka diam-diam bersekongkol dengan Kapten Guntur. "Aku tidak percaya ada di antara kita yang bekerja sama dengan musuh. Siapa yang berani mengkhianati desa kita?" tanya Jasmini dengan tatapan tajam. Salah satu tetua desa, Pak Budi, mencoba membela diri. "Kami hanya berusaha menjaga keamanan desa, tidak ada yang bekerja sama dengan Suranta." Namun, Jasmini melihat kilatan ketidakjujuran di mata Pak Budi dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia menyelinap ke rumah Pak Budi pada malam hari dan menemukan bukti berupa uang dan senjata yang disembunyikan di bawah lantai. "Jadi, ini buktinya. Mereka memang bersekongkol dengan Kapten Guntur untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri," gumam Jasmini dengan amarah yang mulai membara. Sementara itu, Kapten Guntur merasa posisinya terancam dan mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk memastikan tidak ada yang mengungkapkan pengkhianatannya. Jasmini menyadari bahwa dia tidak hanya harus melawan perampok, tetapi juga oknum dalam desanya sendiri yang ingin menggulingkan ketahanan komunitas. Dengan beban berat di pundaknya,
Jasmine memutuskan untuk mengungkap kebenaran dan mengatasi konflik internal yang dapat menghancurkan desa Lintang Sari. Kapten Guntur, yang merasa terpojok oleh penyelidikan Jasmine, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan menghilangkan Jasmine sebagai ancaman. Suatu malam, sekelompok pria berseragam hitam mendekati rumah Jasmine dengan niat buruk, berharap dapat menangkapnya tanpa diketahui warga desa. Kita harus cepat dan hati-hati. Jasmine tidak boleh tahu kita datang. Perintah Kapten Guntur sambil mengintip melalui celah pintu. Jasmine, yang tengah memeriksa senapannya, tanpa sengaja mendengar suara langkah kaki yang mencurigakan di luar. Ada yang tidak beres. Aku harus siaga, pikir Jasmine sambil mempersiapkan senapan untuk menghadapi ancaman. Ketika para penyerang mencoba masuk, Jasmine dengan sigap membuka api, membungkam mereka satu persatu dengan tembakan tepat sasaran. Salah satu penyerang yang berhasil menghindar dari tembakan langsung melarikan diri, meninggalkan Jasmine dengan luka ringan namun semangat yang tak tergoyahkan. Kapten Guntur, kita akan menang melawanmu dan semua yang berusaha menghancurkan desa ini, teriak Jasmine kepada langit, menunjukkan keberaniannya. Di tengah kekacauan, kekuatan misterius dalam dirinya mulai bangkit, memberinya energi tambahan untuk melawan lebih keras. Meskipun terluka, Jasmine berhasil mengusir para penyerang dan memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman dari dalam desa, tetapi pertarungan sejati masih belum berakhir. Keesokan harinya, Jasmine memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang warisan leluhurnya dan asal-usul kekuatannya yang baru terbangkit. Dia kembali ke hutan larangan dan menemui seorang kakek tua yang dikenal sebagai penjaga hutan dan pengetahuan kuno desa. Aku tahu mengapa kau datang, Jasmine. Leluhurmu adalah penjaga rimba ilang, makhluk legendaris yang melindungi alam dan manusia, kata kakek tua dengan suara tenang namun penuh wibawa. Jasmine mendengarkan dengan seksama saat kakek itu menceritakan kisah para leluhur yang memiliki kekuatan alam untuk melindungi desa dari ancaman. Kekuatanmu berasal dari hubunganmu dengan alam. Untuk mengendalikannya, kau harus memahami dan menghormati roh-roh penjaga hutan, jelas kakek tua sambil menunjuk ke arah air terjun tersembunyi. Dengan bimbingan kakek tua, Jasmine mulai menjalani latihan intensif untuk menguasai kekuatannya, mempelajari cara berkomunikasi dengan alam dan roh-roh penjaga. Di tengah latihan, roh penjaga hutan muncul dalam bentuk cahaya yang indah, memberikan petunjuk dan kekuatan tambahan kepada Jasmine. Kamu telah menunjukkan keberanian dan ketulusan. Kekuatanmu adalah anugerah untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan, pesan roh penjaga dengan suara lembut. Jasmine merasa kekuatan tersebut semakin kuat dalam dirinya, memberinya keyakinan bahwa dia bisa menghadapi musuh-musuhnya yang lebih besar. Dengan pengetahuan baru dan kekuatan yang semakin terasa, Jasmine kembali ke desa dengan tekad untuk mengakhiri teror gerombolan buaya hitam dan mengungkap pengkhianatan di antara tetua desa. Jasmine mengumpulkan beberapa warga desa yang masih setia dan tidak terlibat dalam pengkhianatan, memulai pelatihan bertempur untuk menghadapi gerombolan buaya hitam. Kita harus bersatu dan melindungi desa kita. Setiap orang memiliki peran penting dalam pertempuran ini, ujar Jasmine kepada kelompok kecil yang berkumpul di lapangan terbuka. Dia mengajarkan teknik dasar bertempur, penggunaan senjata, dan strategi gerilya yang dia pelajari dari ayahnya dan pelatihannya di hutan. Ardi, yang semakin dewasa dan terampil, membantu Jasmine dalam mempersiapkan peralatan dan logistik untuk pasukan desa. Kita mungkin kecil, tapi kita memiliki keberanian dan tekad yang tidak dimiliki musuh kita, kata Ardi sambil menggenggam senapan dengan keyakinan. Sementara itu, Jasmine menyusun strategi untuk melumpuhkan Kapten Guntur dan menghilangkan pengaruhnya di desa, menggunakan informasi yang telah dikumpulkan. Dia juga berkoordinasi dengan tetua desa yang masih setia, memastikan bahwa setiap orang mengetahui peran mereka dalam pertempuran mendatang. Ingat, tujuan kita bukan hanya melawan, tapi juga melindungi dan membangun kembali desa kita yang damai, ujar Jasmine dalam salah satu sesi pelatihan. Hari-hari berlalu dengan intens, pasukan desa semakin terlatih dan siap menghadapi ancaman yang akan datang dari gerombolan buaya hitam. Dengan semangat yang tinggi dan persiapan matang, Jasmine merasa yakin bahwa mereka bisa mengatasi segala rintangan dan merebut kembali kedamaian untuk desa Lintang Sari. Pada malam yang gelap, Jasmine dan pasukan desa melancarkan serangan mendadak ke markas gerombolan buaya hitam yang tersembunyi di dalam hutan. Dengan siluman dan koordinasi yang baik, mereka menyelinap masuk ke markas tanpa terdeteksi, memanfaatkan keahlian bertarung yang telah dilatih selama ini. Ingat, kita harus cepat dan pasti, jangan biarkan mereka melarikan diri,
perintah Jasmine melalui isyarat tangan kepada para prajuritnya. Pertempuran sengit pun terjadi di dalam markas, dengan kedua belah pihak saling bertukar tembakan dan serangan fisik yang brutal. Jasmine menggunakan kekuatan alaminya untuk mempercepat gerakannya, menembak para perampok dengan presisi yang menakjubkan sambil melindungi rekan-rekannya. Di tengah kekacauan, Jasmine menemukan adiknya, Ardi, yang terperangkap di balik tumpukan kayu, dan segera membebaskannya dengan bantuan salah satu prajurit desa. "Kita hampir menang, terus maju, jangan biarkan mereka menang," teriak Jasmine sambil menahan serangan dari seorang pemimpin perampok yang mencoba melarikan diri. Dengan kecerdikannya, Jasmine berhasil melumpuhkan pemimpin tersebut, memaksa para perampok lainnya untuk mundur dan melarikan diri dari markas. Setelah pertempuran usai, Jasmine dan pasukannya berhasil menyelamatkan banyak sandera dan merebut kembali barang rampasan yang diambil oleh para perampok. "Kita telah berhasil. Ini adalah awal dari perubahan besar untuk desa kita," ujar Jasmine sambil melihat markas yang kini kosong dan hancur. Suranta, yang mengetahui bahwa markasnya telah diserang dan para perampoknya dikalahkan, merasa marah dan bersumpah untuk membalas dendam terhadap Jasmine dan desa Lintang Sari. Dia mengumpulkan sisa-sisa pasukannya dan mulai merencanakan serangan besar-besaran yang akan menghancurkan desa secara keseluruhan. "Kita tidak akan membiarkan mereka merusak rencana kita. Serang mereka saat mereka paling lemah," ujar Suranta kepada para pengikutnya dengan mata penuh kebencian. Di sisi lain, Jasmine menerima kabar tentang kemarahan Suranta dan segera menyusun strategi untuk menghadapi serangan yang lebih besar dan terorganisir. "Kita harus mempersiapkan jebakan dan memperkuat pertahanan desa. Suranta tidak akan menyerang tanpa perlawanan," kata Jasmine sambil mengatur posisi para prajurit. Malam itu, langit diselimuti awan gelap dan angin kencang mulai bertiup, menandakan datangnya badai besar yang akan menyertai serangan Suranta. Gerombolan buaya hitam tiba di pinggir desa, membawa senjata berat dan siap untuk merusak setiap sudut desa yang mereka tembus. "Serbu, jangan beri mereka kesempatan untuk melawan," teriak Suranta saat pasukannya mulai menyerbu pintu-pintu rumah dengan ganas. Jasmine memimpin warga desa dengan tenang namun tegas, mengarahkan mereka untuk menggunakan jebakan dan taktik gerilya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pertempuran besar pun meletus di tengah badai, dengan kilat dan guntur menambah intensitas konflik antara kedua belah pihak. Di tengah pertempuran sengit, Kapten Guntur mencoba melarikan diri dari desa dengan membawa barang rampasan yang telah mereka curi selama ini. Jasmine, yang tengah bertempur melawan perampok, melihat Kapten Guntur berusaha menyelinap keluar melalui salah satu pintu belakang rumah. Dengan cepat, dia menembakkan senapannya tepat ke arah Kapten Guntur, yang terkejut dan jatuh terbaring di tanah dengan luka parah. "Kapten Guntur, waktunya kau bertanggung jawab atas semua kejahatanmu," ujar Jasmine sambil mendekat untuk menangkapnya. Namun, Kapten Guntur yang terluka parah justru memohon belas kasihan. "Tolong, jangan bunuh aku akan memberitahu semuanya." Jasmine melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa warga desa mulai berkumpul, menyaksikan momen penting ini dengan berbagai ekspresi. "Apakah kita harus membiarkan dia hidup dan terus menimbulkan masalah?" tanya salah satu tetua desa dengan tegas. Jasmine merasa dilema antara keadilan dan belas kasihan, tetapi akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Kapten Guntur kepada warga desa. "Biarkan mereka yang telah disakiti oleh Kapten Guntur dan perampok memutuskan nasibnya," ujar Jasmine dengan tegas, memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan Kapten Guntur tertangkap, pengaruhnya di desa mulai memudar, memberikan harapan baru bagi kedamaian dan keamanan Lintang Sari. Di tengah badai yang terus menggulung, Suranta akhirnya memutuskan untuk menghadapi Jasmine dalam duel yang menentukan, memastikan siapa yang akan menguasai desa. Mereka bertemu di lapangan terbuka desa yang penuh dengan reruntuhan dan pohon-pohon yang roboh akibat badai, menciptakan medan pertempuran yang menantang. "Jasmine, ini adalah akhir dari segalanya. Desa ini akan menjadi milik kita," kata Suranta dengan suara serak penuh kemarahan. Jasmine, dengan tatapan tenang namun penuh tekad, membalas, "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan rumah dan nyawa orang-orang yang kucintai." Mereka saling menyerang dengan senjata masing-masing, bentrokan antara kekuatan fisik dan kemampuan supranatural Jasmine yang semakin kuat. Suranta menggunakan parang dan tombak dengan brutal, sementara Jasmine memanfaatkan kekuatannya untuk menghindar dan menyerang dengan presisi. Di saat pertempuran semakin sengit, badai mencapai puncaknya, angin kencang dan hujan deras membuat kondisi semakin sulit. Namun,
Jasmine berhasil memanfaatkan kekuatan alaminya, memanggil energi dari alam sekitar untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dengan satu tembakan terakhir yang tepat sasaran, Jasmine berhasil menjatuhkan Suranta, mengakhiri teror yang telah lama melanda desa mereka. Ini untuk semua yang telah menderita dan gugur. Desa kita kini bebas dari ancaman, ujar Jasmine sambil melihat Suranta tergeletak, menyaksikan badai mulai reda di sekeliling mereka. Setelah pertempuran berakhir, Desa Lintang Sari mulai menyadari dampak emosional dan fisik yang ditinggalkan oleh perang melawan gerombolan buaya hitam. Jasmine, yang telah membawa kemenangan, merasa ada beban berat di hatinya karena kehilangan teman-teman dan warga yang tak bisa diselamatkan. Di sore hari, dia duduk di teras rumah bersama Ardi, merenungkan pertempuran yang baru saja mereka lalui. "Kak, aku bangga padamu, tapi aku juga sedih melihat banyak orang terluka dan rumah-rumah hancur," kata Ardi sambil menggenggam tangan Jasmine. Jasmine menatap mata adiknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga merasa sedih, Ardi. Tapi kita harus bangkit dan membangun kembali desa ini." Warga desa mulai mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan cara terbaik dalam memulihkan desa dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. "Kita harus saling membantu dan menjaga satu sama lain. Ini adalah saatnya kita menjadi satu keluarga besar," ujar salah satu tetua desa dengan bijak. Jasmine membantu mengorganisir bantuan medis dan sumber daya untuk mereka yang terluka dan membutuhkan perawatan. Meskipun fisiknya kuat, Jasmine sering merasa lelah dan tertekan, namun dia terus berusaha untuk tetap tegar demi kebaikan desa. Dengan bantuan Ardi dan warga desa lainnya, mereka mulai membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan memperbaiki infrastruktur desa yang rusak. Dengan Kapten Guntur yang tertangkap dan gerombolan buaya hitam yang telah dikalahkan, Desa Lintang Sari mengadakan sidang rakyat untuk menentukan nasib para penjahat yang tersisa. Di balai desa yang sederhana, warga berkumpul dengan penuh harap dan ketegangan, menunggu keputusan yang adil dari para pemimpin mereka. "Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi yang berani mengganggu kedamaian desa kita," ujar Jasmine sebagai pembawa acara sidang. Salah satu warga tua berdiri dan berkata, "Kapten Guntur dan Suranta telah membawa penderitaan kepada kita semua. Mereka harus dihukum setimpal dengan kejahatan mereka." Namun, beberapa orang mencoba untuk mempertanyakan keputusan tersebut, takut akan dampak pengadilan sendiri terhadap kedamaian yang baru ditemukan. Jasmine mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Kita harus mengambil keputusan bersama. Apakah kita akan membiarkan mereka mendapatkan kesempatan kedua, atau memastikan mereka tidak akan pernah mengganggu kita lagi?" Setelah diskusi panjang, warga desa sepakat untuk memberikan kesempatan kedua kepada Kapten Guntur dengan syarat bahwa dia harus membantu membangun kembali desa dan menebus kesalahannya. "Ini adalah langkah menuju perdamaian dan pemulihan. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengampuni dan melanjutkan hidup tanpa dendam," ujar Jasmine dengan suara penuh harap. Kapten Guntur, yang terlihat sangat menyesal, mengangguk dan berjanji untuk bekerja keras demi desa dan menebus kesalahannya. Dengan keputusan ini, Desa Lintang Sari merayakan kemenangan mereka tidak hanya atas musuh luar tetapi juga keberhasilan dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Dengan kerja keras dan semangat kebersamaan, warga desa mulai membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat serangan gerombolan buaya hitam. Jasmine memimpin proyek renovasi dengan koordinasi yang baik, memastikan bahwa setiap rumah dibangun kembali dengan lebih kuat dan aman. "Kita harus belajar dari pengalaman ini dan memastikan bahwa desa kita lebih tahan terhadap ancaman di masa depan," ujar Jasmine sambil mengawasi pembangunan sebuah jembatan baru. Ardi, yang kini semakin mahir dalam berbagai tugas, membantu ayahnya memperbaiki ladang dan menanam kembali tanaman yang rusak. Warga desa bekerja sama tanpa mengenal lelah, membuktikan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar mereka dalam menghadapi tantangan. Di tengah pembangunan, Jasmine mengadakan perayaan kecil untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran melawan perampok. "Kita tidak akan pernah melupakan mereka yang telah berkorban untuk melindungi desa kita. Semangat mereka akan selalu hidup dalam hati kita," ujar Jasmine dengan penuh penghormatan. Festival pemulihan desa diadakan dengan tarian tradisional, musik, dan makanan khas yang menggambarkan kebersamaan dan harapan baru. Melihat desa yang perlahan kembali hidup, Jasmine merasa lega namun juga menyadari bahwa tugasnya sebagai pelindung desa belum berakhir. Dengan semangat yang terus menyala, Jasmine dan warga desa bersumpah untuk menjaga kedamaian dan melanjutkan pembangunan desa dengan penuh dedikasi.
Kabar tentang keberanian dan kekuatan Jasmini mulai menyebar ke desa-desa tetangga, menarik perhatian kelompok lain yang lebih besar dan berbahaya. Sebuah kelompok misterius yang dikenal sebagai Pasukan Serigala Hitam mulai mengincar desa Lintang Sari, melihat potensi untuk merebut kekuatan Jasmini. Desa ini memiliki sumber daya dan kekuatan yang kita butuhkan. Kita harus menyerang sebelum mereka menguatkan diri, ujar pemimpin pasukan Serigala Hitam dengan tegas. Sementara itu, Jasmini merasa kekuatannya semakin menarik perhatian alam dan roh-roh penjaga, memperkuat ikatannya dengan kekuatan leluhurnya. Dia mulai menerima mimpi-mimpi dan visi dari roh-roh, memperingatkan tentang ancaman yang akan datang dan memberikan petunjuk tentang cara menghadapinya. Di tengah persiapan menghadapi ancaman baru, Jasmini juga menyadari bahwa beberapa anggota pasukan desa mulai merasa lelah dan kehilangan motivasi. Kita harus tetap waspada dan terus memperkuat diri. Ancaman ini lebih besar dari sebelumnya, ujar Jasmini kepada para prajuritnya dengan tekad yang membara. Pasukan Serigala Hitam mulai melakukan sabotase terhadap desa, merusak infrastruktur dan menanam rasa ketakutan di hati warga. Mereka mencoba melemahkan kita sebelum serangan utama. Kita harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk melindungi desa, kata Jasmini sambil menyusun strategi baru. Dengan ancaman yang semakin dekat, Jasmini menyadari bahwa dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dan menggalang aliansi dengan desa-desa tetangga untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Menyadari bahwa ancaman pasukan Serigala Hitam tidak akan berhenti pada satu desa, Jasmini memutuskan untuk memperluas perlindungan ke desa-desa tetangga. Dia mengadakan pertemuan dengan pemimpin desa lain, menawarkan bantuan dan berbagi pengetahuan tentang pertahanan dan penggunaan kekuatan alami. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama, kita bisa menciptakan benteng yang tidak bisa ditembus oleh musuh, ujar Jasmini kepada para pemimpin desa dengan penuh keyakinan. Setiap desa yang bergabung memperkuat jaringan pertahanan wilayah, membangun pos-pos penjaga di titik-titik strategis untuk menghadapi serangan. Jasmini juga mulai melatih generasi muda desa, mengajarkan mereka keterampilan bertarung dan penggunaan kekuatan alami sejak dini. Kalian adalah harapan masa depan desa kita. Latihan ini akan memastikan bahwa kalian siap melindungi apa yang kita cintai, kata Jasmini kepada sekelompok remaja yang antusias. Di sisi lain, pasukan Serigala Hitam merasa frustasi karena rencana mereka untuk menggulingkan desa terhalang oleh pertahanan yang kuat dan persatuan yang terjalin. Mereka mulai merencanakan serangan yang lebih terorganisir dan menggunakan taktik licik untuk melemahkan pertahanan yang telah dibangun. Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatannya, Jasmini melakukan perjalanan spiritual ke hutan larangan, mencari petunjuk lebih lanjut dari roh-roh penjaga. Dengan bantuan roh penjaga dan kekuatan alam yang semakin kuat dalam dirinya, Jasmini siap memimpin penjaga wilayah untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari pasukan Serigala Hitam. Setelah perjuangan panjang melawan pasukan Serigala Hitam, Jasmini berhasil memimpin pasukan gabungan dari desa-desa tetangga untuk mengalahkan musuh yang mengancam kedamaian mereka. Dalam pertempuran puncak, Jasmini menggunakan kekuatan alaminya secara maksimal, mengendalikan elemen alam untuk menghancurkan pasukan musuh dengan efektif. Ini untuk semua yang telah berjuang dan semua yang telah kehilangan. Desa kita akan tetap berdiri dan damai, seru Jasmini sambil memimpin serangan terakhir yang menentukan. Pasukan Serigala Hitam, yang dipimpin oleh seorang komandan kejam, akhirnya dikalahkan setelah perlawanan sengit dan strategi cerdas dari Jasmini dan aliansinya. Dengan kemenangan tersebut, Desa Lintang Sari dan desa-desa tetangga merayakan perdamaian yang telah lama diidam-idamkan, membangun kembali kehidupan yang damai dan harmonis. Jasmini dikenang sebagai legenda yang tidak hanya menyelamatkan desanya tetapi juga menyatukan komunitas-komunitas di sekitarnya dalam solidaritas dan persatuan. Di sebuah perayaan besar, Jasmini berdiri di atas panggung, disambut dengan tepuk tangan meriah dari warga desa yang bangga atas kepemimpinannya. Kita telah membuktikan bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin. Desa kita adalah simbol perlawanan yang tak terkalahkan, ujar Jasmini dengan bangga. Dia menyadari bahwa warisannya bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang semangat kebersamaan dan dedikasi untuk melindungi yang lemah. Dengan mata yang memandang masa depan yang cerah, Jasmini menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga desa tidak akan pernah berakhir, tetapi dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang dengan hati yang kuat dan penuh cinta.